Mana ada orang Arab berjuang pakai bambu runcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali ya, saya menemukan satu video sudah tua tetapi menerangkan tentang Arab itu bagi saya sangat luar biasa. Ya, membongkar semuanya. Artinya memberikan wawasan, kepedean kepada kita sebagai warga pribumi, warga asli Nusantara. Dan poinnya satu lagi, jangan sampai kita sebagai warga asli Nusantara merasa menjadi kelas di bawah bangsa yang lain. Dan saya sepakat, bukan hanya di bawah kelas orang Arab, tetapi orang-orang yang lain, orang Cina, orang Eropa atau kulit putih lah dan sebagainya. Kayak lebih lanjutnya kita simak nih penjelasannya. Mana ada orang Arab berjuang pakai bambu runcing, terus berantem dengan Belanda, kemudian mati. Nggak ada. Kalau pribumi banyak itu yang berjuang kemerdekaan pakai bambu runcing, kemudian mati, tidak jadi pahlawan. Banyak banget, ribuan. Tidak ada orang Arab itu ikut kerja paksa, ya, membuat jalan Anyar Panarukan, terus mati bergelimpangan jadi mayat. Gak ada orang Arab, semuanya pribumi. Jadi yang menjadi korban jutaan manusia ya pribumi yang korban dari Belanda. Gak ada korban dari Arab, gak ada. Arab kan cuman bikin partai Arab, terus kenal para tokoh-tokoh kemerdekaan, tapi ngomongnya bahwa Arab itu berjasa besar terhadap kemerdekaan NKRI. Gak sebanyak pribumi. Pribumi pada mati ketika melawan Belanda, ketika kerja rodi, kerja paksa. Gak ada satupun pekerja rodi, pekerja paksa itu orang Arab. Gak ada, karena orang Arab itu warga kelas 2. Justru balane Belanda, dia aja ikut Belanda. Itu yang banyak. Jadi kalau ya kan buktinya sampai sekarang yang namanya Rizik, yang mana Baka Muin Poel itu, yang namanya Anies Baswedan dan Arab-Arab lainnya tuh kan kalau ngomong seenaknya wudalnya sendiri. Husni Umar apalagi gitu. Itu. Jadi itu mereka tuh biasa menyakiti orang pribumi karena mereka menganggap orang pribumi warga kelas 3. Ya, itu biasa. Mana sekarang kamu itu yang dihargai sama orang Arab gitu? Kenal dengan mereka eksklusif. Mana kamu berani bisa kawin gitu, ngawinin anak orang Arab? Susah. Mereka tuh merasa bahwa dirinya tuh lebih hebat daripada pribumi. Itu fakta. Mana? Kecuali Arab-Arab yang dulu yang menyebarkan Islam itu mereka berbaur dan menjadi istri orang-orang pribumi. Yang sekarang yang akhir sini termasuk bapaknya Anies barangkali itu, yang terakhir tarik imigran dari Yaman. Mereka itu lari dari negeri miskin ke negara Indonesia. Itu yang terjadi. Nggak ada. Tapi mereka kalau ngomong pahlawan, seolah-olah dia pahlawan gitu. Makanya dia ngomongnya tuh seenaknya. Lihat Husni Umar kalau ngaduk-ngaduk perasaan orang semaunya. Lihat Anies Baswedan kalau bohong semuanya, kalau bohong seenaknya. Lihat Rizik itu begitu dominasinya. Lihat itu si Poel Baka Kemen itu, saya nggak ngerti namanya, susah tuh. Itu kan seenaknya aja. Seenak jidatnya kalau ngomong nantang-nantang berkelahi, nantang-nantang apa gitu. Aldo tuh nantang-nantang berkelahi segala. Sialan itu. Dan begitu. Jadi Arab itu memang begitu. Dari dulu ya memang begitu. Menginginkan lebih istimewa. Jelas ya. Memang tanpa disadari. Ya, memang tanpa disadari satu kali lagi. Banyak orang Indonesia itu merasa mungkin di bawah. Kalau melihat orang lain itu merasa paling hebat. Terbuktilah. Jangan jauh-jauh dari segi pakaian aja. Kita kan selalu meniru orang lain. Tidak pernah kita yang ditiru oleh orang lain. Ya, kita melihat bule katakan yang kulitnya putih itu, kita minder. Padahal mereka sendiri orang bule itu kan kebiasaannya berjemur. Ya, berjemur di pantai, di pinggir pantai. Tujuannya supaya apa? Ya supaya menginginkan kulit seperti kita. Sementara kita yang sudah punya kulit seperti ini merasa minder.
Apa sih masalahnya? Apakah kita kurang pede? Kurang pede dengan ya apa adanya kita. Dan satu lagi khususnya yang diterangkan oleh si Abah itu ya, urusan Arab. Memang kita seolah menganggap Islam itu Arab. Arab itu ya Islam. Beda ya. Kita jangan sampai menyamakan antara Arab dengan Islam. Memang Islam itu turun di Arab, tetapi tidak semua yang berbau Arab itu Islami. Satu kali lagi, memang Islam itu diturunkan di Arab, tetapi tidak semua yang berbau Arab itu Islami. Dan kita harus bisa membedakan mana syariat, mana budaya. Kadang-kadang kita pun menjadi bias melihat itu, seolah awam melihat itu. Lihat orang pakai jubah, seolah dia itu paling ngerti dan paham agama, menjadi ciri bahwa dia sebagai seorang ulama, alim dan sebagainya. Padahal enggak. Jubah itu ya budaya Arab. Bukan berarti dia paling Islami. Dan jangan juga orang yang pakai jubah merasa paling Islami. Enggak, itu budaya Arab. Nabi Muhammad pakai jubah, Abu Jahal juga pakai jubah, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Dan yang paling rasional dari penerangan si bapak itu tadi ya, Arab itu merasa dirinya itu kelas 2 dan kita kelas 3. Terbukti dari eksklusif ya, keturunan Arab. Apa eksklusifnya? Pertama, yang kemudian diterangkan oleh Syaki itu ya, urusan keturunan aja, nikah aja. Memang saya belum menemukan teman saya, misal teman saya yang asli Nusantara tidak ada terah Arab nikahi perempuan Arab. Saya belum menemukan itu. Saya belum menemukan. Apakah teman kalian sudah ada yang jadi contoh? Ini kan pertanyaannya ada dua. Apakah ini kesalahan dari kita sebagai warga pribumi yang tidak bisa mendapatkan hati cinta orang perempuan Arab, atau orang Arab sendiri yang tidak mau terhadap kita, dia kemudian mencari seseorang yang memang sama dari Arab supaya terahnya ya terah Arab, keturunannya keturunan Arab, tidak ada campuran-campuran, atau nih turunan Nabi dengan turunan Nabi lagi. Dan dia satu lagi, jangan sampai terlalu mengagung-agungkan orang lain, seolah kita yang rendah. Itu mental yang sangat buruk saya kira. Janganlah. Jangan mengagung-agungkan, terlalu mengagung-agungkan, terlalu mengeluh-elukan, terlalu memuja-muji dan sebagainya orang lain. Janganlah. Buruk mental kita kalau seperti itu, dan akan terus diinjak oleh orang lain kalau kitanya memang karakternya seperti itu. Seolah tidak ada punya harga diri kita, ya, seolah tidak punya harga diri kita. Itu yang paling penting. Ini nyambung dengan video saya yang kemarin ya, dimana si ibu-ibu yang ngakunya dari keturunan Arab yang marah-marah di mobil bus umum Transjakarta. Dia kemudian membanggakan dirinya sebagai orang Arab, ayahnya orang Arab, memandang orang lain seolah rendah, memandang orang lain seolah hina. Memang dia orang, katakan ODGJ lah ya, tapi tidak ada yang lebih jujur dari ODGJ saya kira. ODGJ itu kalau dia berbicara, dia itu jujur bos, jujur. Dia akan mengeluarkan ucapan yang pernah dia dapatkan, yang terkumpul di memorinya, ya. Makanya kadang-kadang ada ODGJ yang pintar ngaji. Kenapa? Karena sebelum jadi ODGJ dia ngaji. Ya. Ada ODGJ yang kemudian pintar murotal katakan ya, suaranya bagus. Kenapa? Karena sebelumnya pernah latihan suara. Karena sebelumnya belajar Al-Qur'an. Maka ketika jadi ODGJ juga kemudian ngaji dia bisa. Kalau ada ODGJ yang bohong gitu loh, ada ODGJ yang bohong, berarti dia ya nggak ODGJ. Berarti dia berpikir bagaimana caranya untuk berbohong. Kalau dia berpikir berarti ya bukan ODGJ namanya.
Ya, si ODGJ yang kemarin itu mengeluarkan kata-kata rasis, mencaci maki kemudian penumpang bis yang lain yang seolah berbeda dengannya, tidak menyukai salah satu etnis. Saya curiga memang dia diajarkan untuk itu dan dia mendapatkan pelajaran itu, pengajaran itu, seolah dirinya paling suci, seolah dirinya paling islami, seolah dirinya yang bisa mendapatkan kunci surga kan itu, sehingga seenaknya mengkafirkan, tidak menyukai etnis sebagian golongan kan gitu. Itu loh ya, mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia semakin pede aja ya, semakin pede aja, semakin tidak terlalu membanggakan orang lain. Kita pede lah dengan kita sendiri ya, kita harus pede dengan kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.